siapakah penulis kitab Al-Quran saya, kemudian siapakah yang mengkodifikasi, apa hubungan mereka dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW, berapa tahun jaraknya, zaman apa saja, itu saya bisa jawab singkat. Contoh nih, saya kasih jawaban. Kapankah Al-Quran dibukukan? Ada 3 fase, zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, dan zaman Utsman. Jaraknya berapa tahun? Paling jauh 13 tahun antara Rasulullah dengan Utsman. Siapa yang membukukan? Maka saya bisa menjawab, Zaid bin Sabit. Siapa Zaid bin Sabit? Dia bukan orang Quraisy, tetapi dia adalah orang yang menjadi penulis wahyu di zaman Rasulullah juga. Orangnya sangat jelas. Memang adalah salah satu orang yang juga disebut sebagai sahabat. Kemudian zaman apa? Saya bisa tunjukkan tiga zaman itu. Kemudian saya bisa sampaikan juga bahwa Al-Quran itu terdokumentasi bukan hanya secara tekstual, tapi berdasarkan hafalan yang turun-temurun dijaga sampai saat ini. Jadi saya bisa jawab semua itu. Dasar argumentasi saya ada. Ini masuk ke dalam ranah keilmuan atau sesuatu yang dipelajari dan tidak ada jurnal membantah bahwa ini adalah hoax. Nah, kalau kita balik pertanyaannya, siapakah yang telah menerjemahkan kitab suci Anda ke Septuaginta itu, namanya siapa gitu. Terus dari mana Anda tahu yang mengkanonisasi Bible itu adalah orang yang benar-benar memiliki Roh Kudus gitu. Jadi begitu kira-kira yang sandaran-sandaran ilmiah itu yang harus kita bahas, Pak Joni. Begini kan tadi sudah dikatakan, saya bilang itu diilhamkan itu kan. Nah justru itu bahaya Pak John, jawaban seperti itu bahaya. Ini dulu bahwa apa yang ditulis itu tidak bertentangan. Nah kita masuk ke dalam pembahasan pertentangan tadi kan sudah dibahas tuh, kutip kawan Mbak Uni itu 3-4 contoh. Nah sudah kita jelaskan. Kalau diilhamkan itu kira-kira menurut Anda mungkin tidak misalnya gini ya, kalau misalkannya sama-sama diilhami oleh Tuhan maka mungkin tidak ada perbedaan. Nggak ada. Nah Tuhan baik, pasti nggak ada perbedaan kan? Oke, mantap. Lalu bagaimana dengan ini Pak, kasus dalam kitab Anda ini? Kalau kita lihat dalam kitab Anda ya, ini sangat-sangat berbahaya kalau dibiarkan. Tapi ya silakan kalian jelaskan, nanti Bapak aja yang jelasin. Nih. Apa? Bapak baca di dalam ini, Bapak baca 1 Tawarik pasal 21 dulu. Lah itu kan tentang tahun itu. Makanya jangan asumsi dulu, belum lagi. Udah bilang tahun-tahun, yang bahas tahun siapa coba? Usia itu, di usia. Mana adekku Suwardi nih, kok turun dia Suwardi, kok turun Suwa? Bukan, Bapak itulah. Saya cuma baru bertanya, kan gini Pak, kalau kitab suci diilhamkan oleh Roh Kudus, kan tidak mungkin ada perbedaan. Nah, 1 Tawarik pasal 21 dengan 2 Samuel, Bapak lihat ini ayat korelasi 2 Samuel 24, ini adalah peristiwa yang sama yang dijelaskan oleh kitab berbeda. Satu ditulis oleh Tawarik, yang satu lagi ditulis oleh Samuel. Kalau kita rujuk apa yang dikatakan 1 Tawarik pasal 21, iblis bangkit melawan orang Israel, dia membujuk Daud. Di sini membujuk Daud untuk menghitung orang Israel adalah iblis. Di mute dulu nickname. Tapi kalau di TikTok ini udah dibahas. Ya silakan Anda bahas kalau memang sudah dibahas. Waktu itu Nih. Sudah saya jawab. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel, dia menghasut Daud. Ini ada 2 yang menghasut. Entar. Yang satu iblis, yang satu Tuhan. Kenapa gitu? Kenapa ada perbedaan yang menghasut antara ditulis oleh Samuel dengan Tawarik padahal sama-sama diurapi Roh Kudus? Itu pertanyaan mendasar. Ya. Kenapa di sini dikatakan Tuhan? Dijawab lagi aja Pak. Jawab lagi aja. Di YouTube yang dijawab tuh. Jadi begini dulu, saya di YouTube mana ya? Mau jawab. Justru saya ingin tanya begini, diilhamkan ada perbedaan kata Mbak. Nah ini kan berbeda ini. Dengan dihafalkan ya, kitab Mbak itu mana lebih cenderung untuk
lebih banyak Itu berbeda. Anda bicara antara apel dengan ayam, nggak nyambung. Dihafalkan itu yang sudah terjadi kepada diri manusia, diilhamkan itu antara Tuhan ke manusia, Pak. Iya, Dihafalkan mana itu yang kalau lebih ada, cenderung salah? ya kalau seandainya Anda bilang diilhamkan tidak boleh salah, tapi kenapa kok salah di kitab Anda? Ah, itu kan Mbak menganggap salah. Itu Ya kan ayat kalau itu gitu, sudah dijelaskan. ya kalau gitu Saya mana belum- jelasannya? Bangkitlah pula muka Tuhan terhadap orang Israel. Dia menghasut. Di sini Tuhan yang menghasut. Lah sementara di satu Tawarik iblis yang menghasut. Nah mana yang kok Anda bilang nggak salah? Ini satu iblis satu Tuhan. Kok Anda bilang nggak salah? Kalau Anda bilang di sini ada ayam, di situ bebek, Anda bilang nggak salah, itu dogmatis. Pertanyaannya, ketika di sini iblis yang menghasut, kemudian di 2 Samuel Tuhan yang menghasut, mana yang benar? Tuhan atau iblis yang menghasut? Atau Tuhan adalah iblis? Bisa Gimana jadi. ini? Oh gawat ini kalau Tuhan adalah iblis. Lah kalau Anda bilang tadi, mana yang banyak salah menghafal? Coba tunjukin kesalahan para hafiz Kalau Al-Quran. Tuhan iblis nggak mungkin bang, Tuhan kita kan sama, masa Tuhan kita sama-sama iblis? Maksudnya Beda itu Tuhan dinyatakan. kita. Enggak, Sabam. Tuhan yang kamu sembah dengan Tuhan yang kami sembah beda. Kamu menyembah kepada anak manusia. Kami menyembah kepada Tuhan yang entitasnya tidak laisa kami Kami selisih. menyembah Allah, ini kita Abrahamik sama-sama menyembah Allah. Oh, Sabam nggak menyembah Yesus ceritanya? Sabam enggak nyembah Yesus. Yesus adalah Allah itu sendiri. Saya makanya beda Akan dong beda. kita. Beda Tuhannya Sabam adalah dipanggil Allah tapi manusia. Kalau kami tidak ada laisa kami selisih, tidak ada beda. Beda ya sayang, jangan disama-samain. Nggak Mohon ada maaf habisnya banget. memang kalau bahas Tritunggal memang nggak ada habisnya, apalagi kalau iman. Ya, enggak silahkan tapi, pahami Tritunggal iya. kamu tapi jangan bawa-bawa kami lah. Tapi saya yakin si Sabam juga nggak setuju sama Joni. Itu bukti Bang Ali, tunggu Bang Ali. Bukti kalau Sabam ini memfungsikan akalnya, dia tuh tidak mau mengatakan bahwa apa namanya Tuhan kita beda. Artinya dia menolak sebenarnya secara logik bahwa Tuhan itu Banyak. apa namanya? Cuman masalahnya Sabam karena berada di doktrinal kekristenan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Tritunggal itu sesuatu yang eksis di dalam pemahaman bapak-bapak gereja. Yesus adalah Allah, Bapa adalah Allah. Ada berapa Allah itu? Ada berapa Allah Sabam? Menurut Allah itu satu, Uni. Siapa yang Allah yang sebenarnya yang nomor satu? Siapa Allah yang benar? Allah dan firman Allah satu atau dua? Allah dan firman Allah satu atau dua? Oh, kalau saya bilang Allah itu memiliki firman, apakah firman adalah Allah? Allah dan firman Allah itu satu hal atau dua hal yang berbeda? Kalau dua Kalau hal berbeda, firmannya sudah mana yang mau gini, diikuti? kalau firmannya sudah lepas diri dari Allah, maka tidak bisa dikatakan firman Allah lagi, karena dia sudah tidak melekat pada diri Allah. Kamu baca ini. Kalau mau bicara jangan pakai filsafat Yunani, gini loh, pakai dalil. Kamu baca ini. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus. Kalau memang Yesus adalah Allah, kenapa ada pemisah antara Yesus dengan Allah Bapa di sini menurut Paulus? Ini Dan aja beda nih, firman dengan Allah Bapa aja berbeda ini. Allah Bapa itu yang the Father, itu istilahnya kalau di dalam Quran itu Allah, bukan ilah. Kami tidak pernah menyebut Tuhan kami dengan Allah. Sorry, I'm so sorry. Jangan bawa, kami menyebut Tuhan kami dengan Allah, Allah, sesuai dengan kaidah bahasanya. Kok sama beda? Di dalam kitab kalian Allah artinya sumpah serapah, jangan gitulah. Janganlah seperti itu di dalam kitab Allah kalian. itu berarti bukan. Itu kan Enggak, saya harus Allah itu kan enggak. Aduh, saya harus luruskan kalian nih. Berbahaya loh kalian ini loh. Kalian bilang Tuhan kalian itu Allah. Sementara Tuhan kalian itu ini baca. Bahaya. Tadi Kami punya dasar setiap argumentasi kami. Allah adalah nama Tuhan yang ada di Al-Quran. Di kitab kamu tidak ada nama kata Allah. Yang ada Theos dan Kurios. Nih. tanah manuskrip yang itu kan hanya tanah sebutan manuskrip saja. yang Kalau nama aslinya kan ditemukan Bentar dulu, satu-satu kalau ngomong. Ini jangan gemetar nickname kamu. Ini kamu buka nih kenyataannya. Mazmur 10 nomor 7, mulutnya penuh sumpah serapah. Ini yang kalian sebut selama ini. Allah itu ya kalian yang menyumpah serapah Tuhan kalian. Allah itu adalah sumpah serapah. Mazmur pasal 10 ayat 7. apa ya? Kitab apa? Mazmur 10 ayat 7. Nah, seharusnya kan ditanyakan sama orang Yahudi. Berarti ini nggak kamu akui? Ini nggak diakui nih kitab ini? Ini bukan kitab suci kamu. Masuk dalam apa? dengan sumpah Kalau serapah ini dalam siapa Quran, maksudnya? orang itu masuk dalam Nah, jadi gini
Coba saya jelaskan ya, ini biar nickname dan Sabam serta Joni nangkap maksudnya Uni. Jadi bunyi yang ketika kalian sebut Allah dengan Allah, Allah itu adalah sumpah serapah dalam bahasa Ibrani. Ketika kalian sebut nama Tuhan dengan cara berbunyi, cara bersuara, cara berfonetik Allah, kalian sedang tanpa kalian sadari sedang mengutip yang dalam arti bahasa Ibrani adalah sumpah serapah. Sedangkan yang kalian coba ambil dari kata Allah, kalian harus kembali kepada bagaimana cara bahasa aslinya menggunakannya. Tidak ada cara membacanya dalam bahasa asli, yaitu bahasa Arab Allah itu dengan Allah. Tetapi Allah ditafkhim, tebal dia. Ada makharijul huruf. Kalau menurut saya sih, Itu bahasa asli. Apamu yang digantung? Kok main gantung-gantung aja? Kamu cukup Tuhan kamu aja kamu gantung. Jangan semua definisi kamu gantung. sekarang saya tanya sebelum Gantung-gantung aja udah Tuhannya digantung, semua tergantung sebelum kemarin. tahun 507 Sebelum tahun 557 Masehi, kalian itu 570 Masehi, kalian itu sedang dikuasai oleh Romawi dan ajaran kalian dijadikan sebagai alat politik Romawi yang berkuasa, lalu menjadikan istilah-istilah Romawi sebagai sebuah terminologi teologi kalian. Tritunggal, Triteos, hari lahir Yesus, sebenarnya Quran ngomong soal itu imanensi, soal apa dua nama neraka saja kalian ambil, bro. oh iya Pernah Tadi- dengar tadi pernah dengar nggak bahwa dalam teologi kalian bahwa istilah-istilah yang kalian ambil sebagai sebuah pengajaran tentang alam maut ataupun neraka itu diambil dari mitologi Yunani. Hades, Ada Hades, ada Baros. saya tambahin ya saya tambahin lagi itu kelahiran Yesus yang bawah dia adalah namanya lahir dari perawan Suara kamu kecilan, minoritas. Gedein suaranya. Jangan gemetar lah nickname bicaranya. Kenapa gemetar? Jangan takut. Aku juga sama Wali gemetar. bukan Nggak usah ketakutan gitu. Kami ini tegas tapi bukan berarti jahat. itu apa kelahiran Apa? Yesus Tergantung lagi. Minum air putih dulu. tunggu dulu jangan dipotong dulu kelahiran Yesus bahwa itu lahir dari perawan itu juga bisa dilihat dari apa, Oke, aku bahas Bang Ali. Bahas bentar lagi. Hinduisme itu dan itu mengartikan bahwa itu adalah kelahiran satu divine Apa sih nickname? Belajar bicara Dan- dulu lah. dan tadi kan ngomong soal apa di Alkitab membawa yang apa dari Apa sih nickname? Nggak jelas. Udahlah nickname nanti aja lah. Kita sama ini dulu. Capek juga dengarnya, serius. Quran juga mengkonfirmasi bahwa Bahkan itulah Sabam adalah- aja capek dengarnya. Jadi Quran mengkonfirmasi bahwa Yesus itu Kamu divine. ketakutan itu di tetangga kamu bangun sampai gitu ngomongnya gemetaran gitu. Kalau kamu sudah diranjang bersama istri takut mengganggu tidur istrimu, udah nggak usah naik ke Jangan situ lah. ikut-ikutan masuk ke komal. Semua tanya ada dua pertanyaan bisa nggak? Santai, Tio. Tarik nafas dulu. Bismillah, Bisa. tarik nafas. Saya mau tanya kapan pertama kali kata Islam menjadi nama agama? Kata Islam menjadi nama agama kapan pertama kali? Sejak semula sebelum Abraham ada, udah ada. Padahal agama itu adalah istilah dari Hinduisme. Yang memasukkan agama ke dalam kitab sucinya siapa? Kan nggak ada di kitab suci kami agama. Itu kan kata yang diambil oleh orang Indonesia ini. Apa sih nickname nggak jelas banget poin kamu. Udahlah turun nickname lah. Kukira tadi. Nggak berani. Dia nggak berani, takut aku. Gak apa-apa, biar aja dulu nih. Bisa jadi edukasi. Takut. Oke, saya jawab pertanyaan pertama ya. Kapan kata Islam menjadi sebuah terminologi yang kita artikan dalam bahasa Indonesia sebagai agama ya? Ini dengarkan jawaban yang sangat singkat, padat, semoga bisa jadi pembelajaran untuk semua. Satu lagi saya tanya. Diam dulu. Satu dulu, udah ngomong gemetaran, Bang Ali menjawab, nanya lagi. Biasakan gunakan 2 lubang telinga dan 1 lubang mulut gitu. Oke. Begini ya temanku, saudaraku.
Islam itu secara bahasa berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya berserah diri atau submission to God, yaitu sebuah konsep berserah diri kepada Sang Pencipta. Dalam bahasa Arabnya disebut Islam. Dalam bahasa-bahasa dunia lainnya, terserah dalam bahasa apapun itu, jika konsep itu mengatakan adalah keimanan untuk berserah diri kepada Tuhan Sang Pencipta yang satu-satunya, yang tiada sekutu baginya, maka itu disebut dengan Islam. Itu satu. Yang kedua, keunggulan penamaan Islam terhadap nama ajaran yang dibawa oleh Rasulullah ini, oleh Nabi Muhammad, telak sekali. Islam melepaskan diri dari ego sektoral. Penamaan, Allah menamakan langsung nama ajaran tersebut. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islam madina wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, dan seterusnya. Pada hari ini telah kusempurnakan ajaran ini, dan aku ridai, dan aku sempurnakan pula nikmatku kepada kalian, dan aku ridai Islam sebagai din kalian. Kalau din adalah the way of life, sebuah pengajaran kehidupan. Walaupun diterjemahkan dalam kosakata terbatas bahasa Indonesia dengan agama, tidak kacau, yang sangat debatable artinya, itu masih bisa kita. Way of life of Islam. The way of life adalah din. Terjemah dari din. Diam dulu. Gunakan dua telinga. Gunakan dua telinga dan diamkan satu mulut itu dulu. Nanti baru kamu respon. Yang ketiga, poin ketiga. Islam melepaskan ego sektoral tersebut. Islam tidak pernah menarasikan sebagai ajaran pribadinya Nabi Muhammad. Maka dia tidak dinamakan din Muhammadi atau ajarannya Muhammad, atau dinun Arabi, ajarannya Arab, atau dinun Makki, ajarannya yang berasal dari Makkah. Berbeda dengan ajaran-ajaran lain yang muncul di muka bumi ini. Yahudi, Kristen, penisbatan kepada Kristus, kepada gelarnya Kristus, artinya Al-Masih dalam bahasa Yunani kan, Kristos. Jadi Kristos orang yang mengikuti Al-Masih, penisbatan kepada sang pembawa ajaran. Yahudi, penisbatan namanya kepada salah satu suku dari 12 anak suku bangsa Israel, menjadi Yahudi. Buddha, penisbatan kepada sang Buddhis, Siddhartha Gautama, kepada sang pembawanya lagi. Hindu, penisbatan kepada tempat ajaran tersebut berasal, lembah Hindustan. Tetapi Islam tidak membawa ego sektoral tersebut, menandakan ajaran tersebut murni datang dari Sang Pencipta. Jika ini ajaran yang dimonopoli oleh manusia agar dia dikenang sebagai sosok penting dan berkepentingan dalam ajaran tersebut, tentu nggak akan membawa nama selain nama pembawanya. Itu kalah telak kalian. Ajaran kalian bukan namanya ajaran Kristus, ajaran Kristen. Kamu kan bertanya, Yang menyakitkan jawab. lagi, ketika kita belajar antropologi, ternyata Kristen tersebut adalah sebuah sebutan yang menghina, sebuah ejekan untuk pengikut Yesus di masa mula-mula di Antioquia. Jadi dihina oleh para penyembah pagan dengan kata-kata Kristen, dan itu kata-kata yang menyakitkan di masa itu. Jadi kalau dari sisi penamaan, Islam itu unggul telak daripada kalian, saudaraku. Jadi kapan pertama kali? Sudah saya jelaskan bahwa Islam artinya berserah diri kepada Tuhan. Itulah ajaran ajaran Sang Tuhan, Sang Pencipta. Jadi inti ajaran para nabi, inti ajaran yang diberikan Tuhan kepada Nabi Adam sampai kepada Nuh, Abraham, Moses, Daud, Salomo, Yesus atau Isa Al-Masih, dan akhirnya ditutup oleh Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir, itu bersumber kepada satu ajaran yang sama, yaitu apa? Berserah diri kepada Tuhan. Dikonfirmasi dalam Al-Quran surat An-Nahl, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Allah telah mengutus kepada setiap umat di masa-masa yang berbeda-beda utusan Tuhan membawa inti ajaran yang sama, yaitu apa? Ajaran berserah diri kepada Tuhan, menyembah Allah saja, tidak menyekutukannya, dan tidak menyembah berhala. Itu inti ajaran para nabi, dan seluruh nabi membawa ajaran yang sama, hanya syariatnya, milatnya yang berbeda-beda, hukumnya berbeda-beda, tapi inti ajarannya sama, yaitu Islam, berserah diri kepada Sang Pencipta. Dan itulah natur dari alam semesta ini. Bahkan benda-benda yang ada di alam semesta ini adalah muslim secara hakikat. Matahari dan bintang-bintang, planet-planet itu, dia adalah muslim dalam artian bahasa berserah diri dan tunduk kepada ketetapan Tuhan.
berputar pada garis edarnya, berada pada orbitnya, itulah muslim. Sifat natural, sifat natur dari alam semesta ini. Tunduk dan patuh kepada Sang Pencipta. Itu kan sisi Islam tuh. Tapi kalau kita lihat dari sisi Kristen, banyak orang yang mengaku pengikut Yesus, tapi sama sekali tidak mengikuti apa yang Yesus inginkan. Contoh, kata Yesus kalau ingin masuk ke dalam kerajaan surga, jual harta kalian, berikan kepada orang miskin. Nggak aku lihat, nggak pernah lihat itu. Tidak pernah aku lihat orang Kristen melakukan hal seperti yang diajarkan Yesus. Kata Yesus, pikulah salib. Pernah aku lihat kalian pikul salib kecuali pas perayaan-perayaan, itu pun ecek-eceknya. Gak ada yang nyata-nyata kalian pikul salib. Belum lagi perkataan Kalau Yesus. pikul salib maksudnya bukan berarti pikul salib secara harfiah, Uni. Nah ini dia yang saya maksud. Ketika sesuatu yang sulit, kalian katakan itu bukan harfiah. Sesuatu yang tidak perlu dikerjakan, misalnya sunat hati, kalian bilang itu benar harfiah, karena tidak ada yang disunat, hati doang. Jadi semua yang berat-berat kalian alegorikan. Contoh pikul salib, tampar pipi kiri kasih kanan, karena nggak mungkin kalian ditampar pipi kiri kalian kasih yang kanan. Kalian akan katakan alegori, pada akhirnya agama kalian adalah agama kiasan, agama alegori. Jadi setiap perintah Yesus itu hanyalah alegori, metafora. Yesus membesar-besarkan. Inilah disebut sebagai penghinaan terhadap Yesus. Seolah-olah yang diajarkan itu hanyalah sebuah alegori yang tidak mungkin bisa dilakukan. Kalau memang seperti itu, ngapain dia turun ke dunia gitu loh, mengajarkan hal-hal seperti itu kepada kalian. Kasihilah Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Oh itu benar berarti. Ya bagaimana caranya? Pakemnya seperti apa? Banyak, setiap orang akan menginterpretasikan kasih sesama manusia itu bermacam-macam. Contoh LGBT, saya mengasihi sesama saya kok, katanya. Itu bisa seperti itu. Pakemnya mana dari Yesus? Jadi tolong ketika kalian pun menjelaskan kepada kami iman kalian, minimal punya dasar. Apa itu standarnya? Pandangan para skolar kalian. Tetapi selama ini ketika kita diskusi dengan teman-teman Kristen, kalian punya jawaban masing-masing. Jawaban kalian itu A, B, C, dan itu berbeda-beda. Ya, ini contohnya di sini ada nickname, ada Sabam, ada Joni. Beda nih. Ini kalau kita tanya satu pertanyaan, 3 orang ini akan menarasikan 3 jawaban yang berbeda. Berbeda dengan Islam. 1 pertanyaan, 3 pertanyaan, 10 pertanyaan, saya dan Uni Rifa akan menjawab jawaban yang sama. Ya itu kan beda. Karena Tuhan kan? Sesuai dengan pengetahuan masing-masing. Wah, Tuhannya menghargai pendapat. Oh, Tuhannya menghargai pendapat. Oke. Nggak, saya sepakat dengan nickname Bang Ali. Memang Tuhannya menghargai pendapat masing-masing itu. Kenapa Paulus berpendapat sendiri di dalam Biblos? Makanya si Sabam nggak setuju sama Paulus ketika Paulus membatalkan hukum Taurat. Dia sebagai Adventis, dia nggak sepakat dia. masih menjalankan hukum Taurat. Dia nggak percaya. Pasal 2:15 kan, dengan matinya Yesus telah batal hukum Taurat. Kata Sabam, nggak percaya gue, itu kan pendapat lu, kata dia. Kata si nickname, ya kan Tuhan kami menghargai. Ya udah kalau gitu pendapat kalian semua betul. Kata Mikana, Tuhan kami adalah Allah Bapa, itu adalah Yesus. Ya udah berarti Tuhan kamu menghargai itu. Mikana betul lah, kata kamu Bapa bukan Yesus. Ya udah kamu macam mana ini? Yang tadi jawaban tadi mengenai Hinduisme, Kristen dan Hinduisme itu bukan yang pertama, setidaknya hargai dalam forum diskusi, suara harus jelas, audio itu diperbaiki dulu. Sebenarnya audionya jelas Bang Ali, cuman dia sengaja menahan dirinya, gemetaran dia dari tadi, mungkin takut kena tampol bininya mungkin. Kenapa kau ikut debat-debat, kau pun belum ngertinya katanya. Udah, siap. Hinduisme itu bukan nama yang diberikan oleh orang Hindu. Itu nama harfiah. Hindu itu berasal dari kata Sungai Sindu, dari Sindu itu. Aduh. Ya, ada juga yang mengatakan lembah Hindustan. Ya. Itu satu. Tapi Kristen, pernahkah Yesus mengatakan orang yang agama yang dia bawa bernama Kristen? Berikan ayatnya. Karena memang Nggak ada. Kita bicara data sekarang, jangan asumsi lagi. Oh iya, kalau nggak ada agama, KTP kamu ganti lah ya. KTP kamu ganti, besok coret kata agama di situ. Ya, Inilah sekarang, pemerintah pun kalian lawan. Semua kalian lawan ini. Pernahkah Biblemu mengajarkan bahwa orang yang mengikuti Yesus, beriman kepada Yesus sebagai juru selamat disebut Yesus dengan nama mengajarkan Kristen? agama kok. Yesus mengajarkan agama nih, saya tunjukkan dalilnya ya. Nih. agama itu adalah bahasa Sanskrit. Iya, kamu bilang sama Yesus kenapa dia pakai kata agama nih? Itu bahasa Indonesia. Nah, kan? Terjemahan bahasa Indonesia. Ya udah, berarti kamu menolak itu. Menolak terjemahan LAI nih orang nih. Oh.
agama adalah istilah Memang hidup. LAI ini parah ini, nggak bisa nerjemah Ya nih kitab. nih ayatnya nih kamu baca nih nih. Bisa, Nih. bisa nggak saya jawab dulu. Iya kita nggak membahas tentang kata agama karena itu bukan bahasa yang muncul dari kitab suci kita. Apa problemnya dengan kata agama? Ini kamu bahas aja nih perkataan itu tentang agama. Di LAI kalian Di mana nih? di LAI kalian. LAI kalian pula. Sejak kapan kamu punya LAI? Ada, waktu saya di Medan ada, Le ada. Diterjemahkan kalian Tunggu ini. Coba dibaca dulu ayat Yesus mengajarkan agama. Nih. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bullshit nih, ada yang bilang kalau bullshit sekali kalau ada orang Kristen bilang Yesus tidak mengajarkan agama. Ini kata Yesus, kalau kehidupan keberagamaanmu gak sama seperti orang ahli Taurat, kamu cuma aja hidup. Baca tuh Matius 5:20. Gimana itu? Hidup keagamaanmu. Parah nih si nickname nih. Ya, bisa nggak saya jawab dulu? Jangan dipotong. Tapi jangan gemetaran, soalnya kecil banget. Aku gak suka kayak gitulah. Enggak. Seolah kayak ketakutan gitu. Bisa nggak? Bisa, tapi minimal Matius suaranya berapa keras. nih? Matius berapa? Matius pasal 5:20. Pertama saya udah Sabam sering-sering main ke sini ya. Saya suka diskusi dengan kamu, serius. Sabam baik dia. Maksudnya Sabam ini masih objektif sih. Ya, belum objektif sih, masih dogmatis, tapi masih kayak oke, gue masih mau belajar gitu, dan itu kayak Hinduisme Oke, gua itu ngerti. bukan nama yang mereka ambil sendiri. Itu Hinduisme itu dari orang luar. Jadi nama mereka sendiri itu Gak usah bahas ajar, nggak usah bahas kok bahas Hindu di orang sini. Hindu sih. Kamu kan bukan orang bahas Hindu. Nama Kristen itu datangnya dari mana? Selain Kok fakta yang bahas sudah agama saya Hindu berikan, nih? Nanti marah orang Hindu loh. ternyata Kristen adalah sebuah ejekan bahwa ternyata jawab. makanya sekarang saya berikan sebuah fakta empiris Yang bertanya Hindu sejarah, kepada kamu siapa coba? bahwa ternyata nama Kristen muncul dari sebuah ejekan dari orang-orang pagan Yunani kepada para pengikut ajaran Yesus di mula-mula itu di Antioquia. Coba Anda bisa jelaskan? Anda tahu nggak literasi lain? Oh, Kristen itu diajarkan loh oleh Yesus, kita mau dengar gitu. Coba. Karena orang Kristen itu selamat bukan karena dia percaya sama agama, dia percaya sama Kristus, Aduh. sama Yesusnya. Jadi Yesus nggak pernah mengajarkan agama. Itu tadi tuh apa ayatnya itu? Duh. Kacau orang. Itu bahasa Indonesianya. Lihat. Ya udah kalau gitu LAI salah semua lah, itu nggak benar itu. Pakai bahasa Yunani lagi. Sekarang Iya. saya mau tanya, yang kalau Al-Quran ada terjemahan yang pakai agama, itu apa maksudnya? Ini aku bentar mau jawab yang Iya, Sabam aja lah bicara. Sabam aja lah, Sabam lebih biar. Kalau Sabam bisa kita katakan dia berbicara. Kalau nickname ini bunyi-bunyian. Silakan Sabam bicara. Enggak, saya mau tanya yang kedua dulu. ayat Yang Ya kedua. kita nggak mau ditanya, udah capek tanya mulu. Enggak, saya ayat berapa tadi? Lupa. Matius 5 ayat Matius 5:20. Nickname, hargai teman seimanmu sampai mau menjelaskan. Sabang, tolong saya dulu gantian. Jangan kamu Kita nggak mau ditanya nickname, soalnya nickname ngomong aja nggak jelas. Nggak mau ditanya nickname. Saya pengen dengar Sabam yang bicara. Enggak. Nickname itu dari Iya tadi yang kita takut bunyi-bunyian. kita kalah. Udah kita kalah sama nickname, udah kita kalah ya kita akui dah. Ya, nickname paling pintar udah. Nickname pinter. Udah senang ya? Nickname aku mau. Udah bahagia kan? Udah bahagia. Udah belum? bahagia kan nickname kan? Iya, saya dan Uni Rifa nggak berani jawab. Sekarang kita mau dengar Saya Sabam. udah takut, kita takut berdua udah. Ya satu lagi ya, saya. Matius Apalagi sih dibilang takut tuh nggak ngerti. Jangan birahi. Ya udah banget kita lah. takut udah. Coba diredam Udah, kita takut. birahimu itu kau redam dulu. Kita mau dengar Sabam yang bicara dari tadi dia belum Ini kita bicara. takut, udah dibilang kita takut banget. Bang Nickname enggak apa-apa. Aku cuma mau bantu jawab aja Enggak. karena tadi kan sempat Satu lagi. sama Uni. Tunggu dulu. Ya ampun, maksa banget nickname Saya tadi kan udah. Habis itu maksa banget ini nickname takut banget. tadi kan Uni Rifa bilang Yesus mengajarkan agama. Kalau untuk bahasa Indonesia Tuh diblokir Bang Ali kan lu. sebagai Kayaknya yang macam-macam sama Bang Ali. Oke, saya nih ini Iya, ya. 5 ayat 20. Tadi kan Uni mengatakan dia mengajarkan Yesus mengajarkan agama. Sebenarnya kalau dari bahasa Indonesia pun aku menanggapi ini bukan mengajarkan agama ya. Ini aku baca dulu bentar. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah,
Kalau di bahasa Inggrisnya di sini, for I tell you that unless your righteousness gitu ya. Kalau di bahasa Inggrisnya kan righteousness itu artinya kebenaran gitu ya, kebenaran. Tapi menurut saya kenapa ini jadi kata keagamaan? Karena ini kan terjemahan baru ya, yang lebih dapat dipahami manusia zaman sekarang gitu ya. Orang Kristen zaman sekarang lebih gampang memahami tentang agama gitu. Jadi makanya diganti menjadi kata agama supaya lebih paham aja sih sebenarnya. Sama di Indonesia juga begitu, supaya kalian paham aja, makanya diganti ke kata agama. Kami tidak kenal kata agama, kami hanya mengenal kata din dan milah. That's all. So what the Dan problem? agama juga What the artinya problem? righteousness juga kan. Ya masalahnya apa gitu? Agama itu bukan bahasa yang muncul dari kitab suci kami. Itu karena kita gunakan karena kita rakyat Indonesia memahami secara umum agama itu adalah keyakinan. So what? Kalau What the dalam problem? bahasa aslinya itu Sabam, dalam bahasa Yunaninya itu strong numbernya 5216, kehidup keagamaanmu. Itu berasal dari kata human. Human ini artinya iman, keimanan artinya. Keimanan. Jadi lebih ke situ sih ini sebenarnya, ke righteousness. Iya, sebenarnya gini loh. Ketika kalian menolak terjemahan LAI, maka semua yang kalian jelaskan menggunakan terjemahan LAI juga harus kami pertanyakan ke depan. Ketika ada yang salah dengan terjemahan LAI, kalian menjungkir balikan lidah kalian mengatakan oh tidak seperti itu. Tapi ketika kita bicara tentang Yohanes 13 ayat 13, tuh Yesus di situ Tuhan. Yesus di situ Tuhan. Ketidakkonsistenan ini juga menjadi polemik ketika kita berdiskusi dengan teman-teman Kristen. Kalian itu tidak konsisten memungut, mengambil terjemahan, bahkan terjemahan pun kalian tidak konsisten mengambil, memungut. Itu kami sudah saya 4 tahun, kurang lebih 5 tahun saya menghadapi jawaban yang berbeda-beda Ini gitu. saya lihat polanya Sabam keren ini. Dia lebih mau merujuk kepada KJV, King James Version, karena Nah, menurut bagus dia dong. lebih dekat dengan penerjemahan asli kan. Itu juga diakui oleh Sarjana Bible. Maka ketika Paulus menarasikan proses penyaliban Yesus juga itu berbeda dengan penulis lainnya, Sabam. Kalau Paulus lebih percaya Yesus itu digantung di pohon, bukan disalib. Makanya dia menggunakan kata sulon. Sulon itu artinya pohon. Itu silakan dibaca nanti di Kisah Para Rasul 5:30 kalau saya tidak salah. Kisah Para Rasul. Tapi bagus ya Sabam ini ya. Dia Adventis loh, Advent dia. Jadi dia nggak makan B2 Bang Ali, makanya bisa agak kalem dia. Itu coba nanti di Kisah Apostolos itu dicek dalam bahasa Inggrisnya KJV. Kisah Para Rasul 5:30. On the tree kata Paulus. On the Jadi tree, yes. Yesus itu digantung, hang on the tree, digantung di pohon, bukan disalib. Dan itu sesuai dengan apa yang ditulis dalam Talmudnya Yahudi, Sanhedrin 42b. Apa kata Yahudi? The corpse of Jesus the Nazareth. Mayat dari Yesus dari Nazaret itu stoned, dibunuh dengan cara dirajam sampai mati, baru digantung tubuhnya, jenazahnya ya. Jadi dia dibunuh dulu dengan dirajam, versi Yahudi nih. Lalu setelah jenazahnya itu telah dinyatakan mati setelah dirajam, dilempari batu, baru digantung mayatnya sebagai pembelajaran untuk orang-orang yang lihat. Bahkan keji sekali ini tuduhan Yahudi. Jesus of the Nazareth to be stoned because dia itu dihukum sampai mati dengan cara dirajam karena yang pertama practicing sorcery, mempraktekkan sihir. Padahal itu kan mukjizat yang diberikan Allah kepada dia. Yang kedua, tuduhan. mengajak orang kepada Bang Ali besok worshiping lagi aja idolatry. kita sambung yuk. Ngantuk ya? aku. Oke. Iya, intinya Sabam silakan nanti kita dialog lagi. Aku mau kasih tema orasi, kalau enggak deep dialog. Aku pengen heart to heart, bukan cot to bacot atau head to head, tapi lebih ke heart to heart. Maksudnya ya. Terakhir kita dengar pendapat Sabam tadi, KPR 5:30 Iya. itu dalam versi bahasa aslinya pakai sulon, dalam bahasa Inggris lebih jujur penerjemahannya on a tree, di bawah Menteri ya. digantung di pohon, tidak pernah tapi di terjemahan LAI dikatakan digantung pada kayu salib. Ya, jadi ini sih aku nggak bisa kasih referensi Bang, tapi aku pernah pelajari. It's okay. Next time kesini aja lagi belajar. Jadi waktu itu aku belajar kayak gini soal salib ya.
Halo. Masih ada? Salib Ya, itu ya, ada ya. di mana-mana. Tentang salib. Jadi Tipologi sebenarnya salib itu kan ada banyak bentuknya kan. Ada yang bentuk tambah, ada yang bentuk X, ada Iya. yang bentuk cuman Ada yang terbalik. gitu ya. Jadi yang ada yang bentuk selipkan segitiga. terbalik gitu. Nah, kalau yang pernah gue pelajari itu, kalau mengarah ke kata aslinya itu salib yang digunakan itu salib yang bukan yang melentangkan tangan gitu loh, yang kayak itu sebenarnya cuma satu gitu. Wow. Wow, jadi Joni selama ini nyembah-nyembah salib salah dong? Itu Jadi kalau SFJ itu kalau untuk katanya sebenarnya, ya. tapi itu tidak jadi Udah permasalahan. jangan berantem. Joni sama Sabam kan berbeda perspektif dari Adventis sama ini kan perbedaan pendapat, saling berlapang dada aja udah. Berarti di gerejanya Advent nggak ada salib ya, Bro Sabam ya? Enggak mereka enggak punya. Bentar. Jadi kalau di Advent sendiri pun banyak yang memahami salib itu dengan arti yang berbeda-beda juga kan, karena kita tidak semua mempelajari itu, karena itu menurut kita itu bukan sesuatu. Sabam besok dilanjut deh. Besok kita mau bahas tentang ini deh Sabam. Begini Alkitab Soal salib yang di saya apa? belum menemukan ada Salib yang di Pak Joni Sabam tuh masih ngomong. di Advent ada salib, cuman salib itu kan artinya kan lambang penderitaan ya. Biasanya ada. Iya. Nah, tapi di logo gereja Advent ada salib juga, cuman bukan berarti itu sesuatu yang merujuk ke salib yang asli digunakan oleh Yesus bentuknya gitu. Jadi menurut Sabam Yesus itu disalib atau digantung di pohon? Digantung di kayu salib. Oh. Nah, kan beda sama Dikali salib. Kalau itu lebih ke saksi Yehova nggak sih? Kalau yang digantung di Ya, kalau saksi Yehova memang mereka mengakui digantungnya salib yang panjang, dan aku sebagai orang Kristen juga percaya itu sepanjang yang aku pelajari ya. Gitu. Oke. Kalau menurut teman-teman masa enggak ini enggak masalah jadi meruntuhkan. Iya, intinya gini, salib itu dari masa ke masa bentuknya pun berbeda-beda. Jadi seandainya kalian hanya konsisten dengan salibnya Yesus itu salah juga. Ya kalian harus bervariasi lah biar kalung kalian juga matanya juga berubah-ubah, inovatif lah. nggak usah bikin lagi lambang salib di dada itu Joni, nggak ada dalam Alkitab. Nggak apa-apa, tapi jadikan gini loh, hari Senin pakai yang lambang biasa, Selasa pakai yang lambang Petrus, yang Rabu pakai lambang X. Iya ada loh yang X itu. Salib itu lebih kita ke tutup hukuman aja, yang saya berlaku pada saat itu, bukan merujuk ke bentuk daripada salib. Karena setiap orang yang disalib saat Iya. Closing statement, nggak ada statement dari tadi kamu Joni. Iya Joni kok closing statement? Emang udah ngomong apa aja? Ya udah kita hargai. Kita hargai Bang Ali karena kita adalah umat yang rahmatan lil alamin, maka kita hargailah Pak Joni. Silakan closing statement dari statement yang tidak pernah ada. Oke, saya terakhir ya, Pertama closing gini, saya terakhir. Alkitab tidak ada pertentangan sama sekali. Selama saya ngikuti TikTok tidak ada. Iya. Dari Udah, tadi aja Anda tidak bilang nggak ada ada pertentangan tuh. Yang Tadi kedua, tunjukin. Iyain aja dulu biar membuat senang. statement itu berdasarkan pengetahuan masing-masing. Contoh tentang salib. Bagaimana salib itu menjadi tipologinya, bagaimana maknanya apa. Nah kalau itu belum diketahui ya masing-masing beda, ya itu nggak masalah karena pengetahuan beda-beda. Nah, gitu aja ya. Jadi tidak ada pertentangan di Alkitab itu, saya belum tahu mana yang ada pertentangan. Tidak ada. Oke gitu aja. Selamat malam ya. Selamat pagi. Oke, selamat malam, terima kasih. Ya silakan closing statement dari siapa? Oh nggak ada, udah turun. Bang Ali, silakan Bang Ali. Ini teman-teman yang lain mungkin mau bicara closing. Arunsan ada yang mau sampaikan? Saya terakhir aja. Intinya untuk masuk di ruangannya Mbak Uni menarik banget dan sangat panjang, kalau dibahas sampai mungkin dari hari ini mungkin sampai tahun depan mungkin nggak akan kelar ya Mbak Uni. Tapi ini menarik banget pembahasannya, dan sebenarnya diriku juga masih belajar dalam agama, dan ini sangat membantu sekali untuk diriku untuk bisa Tip Harun Sons. Jadi gini Lewi, ini ngaku suku Lewi ini kalau Harun anaknya Harun nih. Sebenarnya kan room aku ini memang spesialnya kita diskusi tentang iman, tapi aku ingin lebih sekarang tuh kayak deep dialogue gitu, maksudnya kayak ya sebenarnya yang kalian rasain apa sih terkait tentang orang Islam atau ya about Islam lah. Tapi kalau ternyata kayak tadi itu misalkannya ketika kita jelasin Islam tapi ngeyel banget, kita juga bisa lakukan mirroring atau teori komparasi gitu. karena Walaupun
Iya, walaupun sebenarnya saya lebih ingin tuh siarnya kayak Islam lah, maksudnya lebih ingin menjabarkan Islam ke kalian-kalian yang silakan kalian naik ke Islam, kalian tanyain. Nah, namun kebanyakan kan teman-teman Kristen ini kan tidak semua yang mau pengen belajar, ingin tahu. Kan Iya, kadang-kadang ada yang cuma pengen menyerang aja. Padahal mereka salah besar ketika nyerang saya. Saya lebih bisa lagi keji dan menyeramkan daripada yang kalian lakukan itu. Tapi ya udahlah, saya juga akan melakukan deep dialog. Mungkin sampai ke depan itu saya maunya deep dialog aja, maksudnya betul-betul mengedepankan dialog interpersonal lah. Maksudnya betul-betul heart to heart, hati ke hati. Sebenarnya gimana sih sebenarnya gitu loh. Lebih ke ya kita persaudaraan lah gitu, menjalin komunikasi yang Islam gimana sih sebenarnya gitu, atau apa sih pendapat kalian tentang Islam, seperti itu. Pokoknya intinya Metode keren dah. pembelajaran di ini. Lanjutkan nanti kalau misalkan nanti Mbak Uni buka live lagi, nanti bakal saya join lagi. Karena ada beberapa pertanyaan yang memang Siap. harus saya tunjukkan nanti di Siap, next siap, class. siap. Selanjutnya, Insya Mbak Allah. Uni akan- Kalau saya bisa Sebenarnya jawab, saya- siap. boleh nggak apa-apa karena kebetulan saya tinggal di Bali. Follow aja Uni follow, nanti Uni follow balik. Oh udah, oke deh. Ya udah Uni follow balik. Jadi kalau memang ada tema yang mau dibahas, nanti Uni bikinkan kajiannya. Jadi kita bisa bahas secara komprehensif. Boleh Mbak Ya, Uni, mungkin makasih gitu. banyak Mbak Uni. Mas Ali makasih banyak. Sama-sama. juga. Ali, makasih banyak. Mas Ali. Waalaikumsalam Thank Bang you Harun. Mr. SB. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Boleh saya izin follow ya Mas Ali ya. Siap Harun. Saya follow back nanti. Oke Harun. Ada apa Bang Mr. SB? Saya kan muslim, cuman saya mau bertanya, kan ada kebetulan teman kantor ini yang bertanya ke saya. Sebetulnya pertanyaannya juga kurang mengenakkan lah. Kebetulan dia non muslim. Kan kita kan kalau kita sholat satu hari lima kali satu hari kan yang wajibnya. Dia bertanya, dia beranalogi seperti ini, berlogika begini. Kalian kalau bertamu ke rumah orang 5 kali dalam sehari, orangnya marah nggak gitu? Dia bertanya seperti itu. Nah inilah kan, ini jawabannya begini, itulah perbedaannya. Kalau kami menyembah kepada Tuhan bukan kepada orang gitu, makanya bedakan orang dengan Tuhan gitu. Coba kalau Tuhan lu orang, pasti muak dia lihat muka kau 5 kali sehari kau nengok-nengok dia gitu. Masalahnya kita bukan menyembah kepada orang tapi kepada Tuhan gitu. Aduh, inilah kalau akibat menyamakan Tuhan dengan orang. Iya itulah makanya jadi saya karena dia berbicara logika, saya pun berbicara Bilang logika. gitu ya Bang besok ya. Besok juga bilangnya, makanya kau untunglah Tuhan kami bukan orang ya, bilang ya. Itu Tuhan kami bukan orang. Coba kalau Tuhan kami orang udah ditampar bolak-balik kan, muak aku nengok mulut kau bau kali dari tadi nggak cuci gigi gitu. Congornya doa-doa terus sama aku gitu. Astagfirullahaladzim. Ya intinya gitu lah. Saya belum begini, saya jawab begini. Bang Ali mau closing statement itu. Iya. Buni boleh dari saya sebelum Bang Ali. Boleh kuatkan iman. Iya Bang Buni. Jadi apa namanya luar biasa Buni. Saya nih jujur Buni, saya sering nonton live-nya Buni, tapi baru Jangan kali panggil ini. Bu Uni lah. Uni itu artinya kakak. Uni aja gitu. Jadi nggak mubazir. Oh sorry. Jadi Nggak mau dianggap ibu-ibu ini. Nggak mau lah. Tante-tante aja nggak mau aku. Kak Uni aja. ya, Kak Uni aja supaya lebih Kok Kak menghargai. Uni? Iya. Kak Uni itu artinya kakak. Kuatkan iman. Oh, Uni, oh ya. Jadi Uni, saya tuh selama ini lihat-lihat TikToknya Uni, terus ya lebih banyak mendengar ceramah penjelasan Uni, tapi baru kali ini luar biasa saya langsung satu room ini. Tadinya sebenarnya waktu siapa tadi yang pertama saya pingin naik itu untuk menanggapi, tapi ya udah pas waktu saya naik dianya turun gitu. Jadi aku masuk untuk dengar aja karena lebih banyak lebih banyak aku yang Itu masih kalau banyak. tanya-tanya Islam sama Bang Ali itu. Bang Ali itu guru saya itu. Jadi kalau tanya-tanya fikih, Ya, Bang Ali, Usuluddin. nanti saya follow ya Bang Ali. Ya, Bang Ali nanti saya follow. Jadi Uni, mohon maaf ya Uni, memang saya sering-sering buka-buka diskusi itu lebih banyak saya masuk ke diskusinya rumus Kristen. Iya.
jadi karena sebatas pemahaman saya jawab. Tapi kalau yang saya nggak mampu jawab, saya nggak mau berasumsi, Siap. nggak mau bersepsi. Saya bilang ya tanyakan saja sama ahlinya gitu. Ya jadi kebetulan ada room seperti ini, Bu Uni. Nanti kalau saya mau ingin tahu ada live-nya Bu Uni, gimana? Saya mau. Iya, di follow aja. Kalau di follow nanti kan ada dapat notifnya nanti. Yaudah. Oh iya, oke, makasih. Oke, sama-sama. Bang Ali meminta di follow ya. Oke, siap. Ya, siap. Oke, Ya. terakhir dari saya ini ya. Iya, silakan Bang Ali closing statement-nya. Kepada teman-teman saudara-saudara Kristen yang mendengar di bawah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi bahan berpikir sebelum tidur nanti. Tangannya ditaruh di atas kening, benarkah aku telah menyembah sosok yang telah menciptakanku, atau dia sama-sama diciptakan seperti aku? Maka Al-Quran menjawabnya dalam surat Al-Maidah 116, teman-teman. Ini adalah sebuah ayat yang membuat saya bergetar ketika saya membacanya. Bagaimana beratnya Nabi Isa di hadapan Allah kelak ketika ditanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala Allah ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, wahai Isa putra Maryam, Allah bertanya kepada Nabi Isa, apakah engkau berkata kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilaihaini min dunillah, jadikanlah aku Tuhan. Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa lihi bihaq. Maha suci engkau ya Allah, tidak pantas bagiku untuk berkata yang bukan kebenaran. In kuntu qultuhu fakat alim tahu. Jika benar aku telah mengajarkan hal tersebut kepada manusia, tentu engkau maha mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika. Karena engkau maha mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku sama sekali tidak pernah bisa mengetahui apa yang ada pada dirimu ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Karena sesungguhnya engkau yang maha mengetahui segala yang gaib. Teman-teman, saudara-saudara Kristen di bawah, bahwa dalam ajaran kalian sendiri, jika kalian mau jujur dan mencari lebih detail, tidak sekalipun sosok yang kalian katakan Yesus ataupun Isu dalam bahasa Aram, ketika ibunya melahirkan sosok tersebut, dia menamai anaknya Isu, bukan Yesus. Tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan, tapi berkali-kali dia katakan apa? Misalnya Yohanes 13 ya, Uni ya. Hidup yang kekal itu adalah mengenal Ya, 17 ayat 3. 17 ayat 3. Hidup yang kekal itu adalah mengenal engkau ya Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusannya Tuhan. Itu perkataan Yesus. Dan di banyak ayat lain Yesus mengatakan dirinya adalah utusan, adalah sang pemberi berita dari Tuhan, sang pengajar, seorang guru, seorang rabi, seorang nabi dan rasul. Tetapi dalam pengajaran ada tangan-tangan jahat, ada konspirasi sejarah, ada berbagai macam penyelewengan dan manipulasi untuk menjadikan dia sebagai sosok Tuhan yang turun di muka bumi. Teman-teman, terakhir dari saya, kesimpulan dari apa yang telah saya baca mulai dari Matius sampai dengan Wahyu, hanya dalam satu kalimat yang singkat, bahwa ajaran Anda adalah upaya untuk mendegradasi Tuhan yang mulia, yang transenden, yang maha suci dan maha mulia, untuk menjadi terbatas, berimanensi dalam bentuk daging manusia. Tuhan direndahkan menjadi manusia, butuh makan, butuh tidur, butuh buang air besar, butuh buang air kecil, serba terbatas. Lalu Tuhan yang telah dikatakan sebagai imanens daging yang rendah dari sang pencipta menjadi ciptaan sendiri, direndahkan lagi. 1 Yohanes 29 ketika Yohanes berkata Yesus adalah anak domba penghapus dosa. Domba tersebut, apapun ceritanya, nggak bisa diartikan sebagai malaikat. Secara harfiah tetap artinya binatang. Domba tersebut domba kurban penghapus dosa, dinarasikan disembelih dengan cara disalib. Lalu setelah disembelih, setelah dikorbankan, ini menarasikan mengorbankan Tuhan, mempersembahkan kurban Tuhan. Lalu Tuhannya setelah disalib, setelah dikorban, setelah disembelih, dimakan dagingnya, diminum darahnya. Dalam jamuan kudus dikatakan makan darah dan minum, makan daging Tuhan dan minum darah Tuhan, dianalogikan dengan makan roti dan minum anggur. Lalu tidak sampai di situ, perendahan dan penghinaan kepada Tuhan digenapi, diulti oleh Paulus dalam suratnya Galatia 3:13,
Sebab ada tertulis, terkutuklah yang mati di kayu salib. Setelah direndahkan, dikatakan binatang, disembelih, dimakan daging dan diminum darahnya, kematiannya pun dikutuk sebagai Tuhan yang terkutuk, yang matinya terkutuk. Itu kesimpulannya. Jadi teman-teman muslim yang Allah berikan hidayah, ucapkanlah alhamdulillah ala nikmatil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat mengenal Islam, untuk tidak merendahkan Tuhan. Dan benar firman Allah, subhanallah amma yasifun, maha suci Allah atas upaya dan jahatnya mulut-mulut manusia menyifati Tuhan dengan sifat-sifat yang rendah. Demikian dari Mata Ali, semoga bermanfaat teman-teman semua. Innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai dan kau sukai. Walakin Allah yahdi man yasha, karena sesungguhnya Allah saja yang memberikan hidayah. Maka hidayah benar-benar datangnya dari Allah. Ya. Semoga kita mendapatkan hidayah ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Selalu semoga Allah bimbing kita selalu ya. Yang muslim tetap istiqomah dengan kemuslimannya, tetap semakin semakin baik dalam setiap aspek Islam kita, entah akhlak, entah ilmu. Ya, saya sendiri juga berprogres ya, berusaha untuk menjadi jauh lebih baik, dan doakan terus kita semua di sini semoga istiqomah. Dan juga buat yang non muslim, semoga kalian diberi kesempatan oleh Allah untuk betul-betul mencari kebenaran itu, karena saya tidak khawatir ketika kalian menolak. Yang saya khawatir memang Allah yang tidak menghendaki kalian, karena saking banyaknya kekafiran dan kekufuran kalian kepada Allah. Jadi itu yang lebih ditakutkan dan dikhawatirkan. Sebagaimana saya juga khawatir kalau Allah membiarkan saya dalam hukuman seperti istidraj misalkannya, atau bahwa Allah membiarkan saya berbuat maksiat. Nauzubillah min zalik. Ya, buat teman-teman yang sudah hadir, terima kasih, semoga bermanfaat. Dan ingatlah, jangan percaya dengan kata-kata kami, tapi gali lagi apa yang kami sampaikan. Apakah kami membicarakan sesuatu yang ada dasarnya atau hanyalah asumsi pribadi. Dan jangan katakan bahwa kami yang berbicara tentang agama ini adalah orang-orang alim, bahwa kami adalah orang-orang yang suci bersih. Justru kalau saya pribadi, karena kebodohan saya lah saya belajar, dan karena ketidaksucian saya lah saya memberitahukan supaya kita sama-sama meluruskan niat, membersihkan hati, membersihkan diri dan membersihkan jiwa dari kemusyrikan, kekafiran dan keingkaran kepada Allah Azza wa Jalla. Oke, mungkin itu saja. Jangan pandang siapa yang bicara, tapi lihat apa yang kami sampaikan. Karena kalau kalian mendengarkan siapa yang berbicara, kalian tidak akan pernah menemukan orang yang suci di dunia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, deh ada Fadli Marpaung ini terakhir ya. Saya mau tidur. Iya, saya kan muslim kan Uni. Saya kan suka itu. Dari kemarin saya pengen tanya, cuman ini ada kesempatan untuk saya naik. Jadi saya mau tanyakan itu di surat An-Nisa ayat 18. Saya baca di situ, kalau manusia saat menjelang kematiannya dan dia bertobat, di situ ku baca Allah tidak menerima tobatnya Uni. Itu gimana Uni penjelasannya nih? Ayat berapa? Ayat 18 surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 18. Coba bacakan dulu terjemahannya. Oh, saya nanti baca di Google loh nih. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang, dan tidak perlu diterima tobat dari orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang lain itu akan disediakan azab yang pedih. Ini sama seperti yang terjadi kepada Fir'aun. Sudah berkali-kali Allah berikan kepada dia petunjuk, tetapi justru dia mau bertobat, di akhir-akhir dia mau mati karena dia memang sudah mau merasakan kematian. Maka malaikat datang lalu menyumpal mulut Fir'aun. Ini adalah orang-orang yang memang sudah berkali-kali diberitahukan, orang-orang yang telah melakukan kejahatan. Maka ini sama seperti yang terjadi kepada Fir'aun, di mana malaikat menyumpal